Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabrina Mega Putri, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 19060320. Baiklah, kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Biokimia yang diampu oleh Ibu Agus Minarti MPD, di mana saya akan menjelaskan materi yang terdapat di dalam mata kuliah Biokimia ini. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Sifat protein sebagian besar ditentukan oleh struktur tiga dimensinya. Bagaimanapun juga, protein natif atau melipat secara alami dispesifikasikan oleh struktur premier sehingga struktur premier suatu protein mempunyai karakteristik yang unik. Protein adalah polimer dari asam amino. Semua asam amino menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangunan yang sama sebagai protein. Kedua puluh asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat di dalam protein. Kemudian dari struktur proteinnya terdapat 4 struktur dari protein ini. Yang pertama yaitu struktur premier protein, di mana urutan residu asam amino pada rantai protein ini yang dihasilkan dari pembentukan ikatan peptida antara residu asam amino di dalam rantai. Ikatan yang memelihara struktur premier adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Kemudian yang kedua yaitu struktur sekunder protein. Dua aspek dari struktur tiga dimensi rantai tunggal ini yaitu struktur sekunder dan struktur tersier. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tersier protein. Struktur ini merupakan penyataan ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Yang terakhir yaitu struktur quaterner protein. Beberapa protein mengandung beberapa dua atau lebih rantai polipeptida yang sama atau berbeda. Rantai polipeptida ini dinamakan subunit. Masing-masing subunit merupakan polipeptida yang terpisah. Proteinnya dinamakan protein multisubunit. Kemudian teknik dari pemurnian protein. Pemurnian protein adalah serangkaian proses yang dimaksudkan untuk mengisolasi satu atau beberapa protein dari campuran kompleks, biasanya sel, jaringan, atau organisme yang lain. Kemudian protein juga sangat penting untuk spesifikasi fungsi, struktur interaksi yang diinginkan. Kemudian untuk langkah-langkah dari pemurnian protein yaitu yang pertama ekstraksi. Jika protein yang diinginkan tidak diekskresikan oleh organisme ke dalam larutannya, maka langkah pertama dalam setiap prosesnya yaitu gangguan pada sel-sel yang mengandung hal tersebut. Kedua, presipitasi dan pelarutan diferensial. Dalam pemurnian protein, dalam langkah pertamanya yaitu pengendapan dengan amonium sulfat atau bisa juga disebut sebagai NH4,2SO4. Kemudian ultrasentrifugasi. Sentrifugasi yaitu merupakan yang digunakan sebagai gaya sentrifugal dalam partikel atau massa yang terdapat dalam suspensi atau cairan. Untuk tujuan dari protein ini sendiri yaitu untuk membentuk protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh, dan protein adalah komponen penting yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sedangkan fungsi asam amino yaitu digunakan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki otot, ligamen, tendon, kulit, rambut, dan kuku. Zat ini juga penting untuk pertumbuhan sel, sintesis enzim, serta untuk mengurangi reaksi biokimia dan membuat antibodi dan hemoglobin. Bahkan beberapa asam amino berperan sebagai neurotransmitter, sedangkan yang lain mengonsumsi vitamin dan mineral saja. Kemudian ada karbohidrat. Untuk karbohidrat sendiri merupakan suatu molekul yang tersusun atas unsur-unsur karbon, yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian karbohidrat juga dapat digolongkan berdasarkan yang pertama yaitu monosakarida, kedua disakarida, kemudian ada oligosakarida, dan terakhir polisakarida. Sumber dari karbohidrat antara lain yaitu padi, jagung, ubi jalar, talas, ketela, kentang, dan sagu, dan juga yang lain-lainnya. Karbohidrat juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, mengatur metabolisme lemak, dan membantu melancarkan pengeluaran feses.
Kemudian ada lipid. Lipid yang merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air. Istilah lipid kadang diartikan sebagai sama dengan lemak, kadang juga sebagai bahan makanan seperti mentega, minyak tumbuhan, minyak daging sapi, minyak ayam, lemak yang terdapat pada susu, kuning telur, dan yang lainnya juga. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan yang bisa diambil dari mata kuliah biokimia ini, yaitu di mana biokimia itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan kata chemis yang bermakna kimia. Biokimia secara istilahnya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai dasar-dasar kimia dan reaksi-reaksi kimia, kehidupan, dan interaksi molekul dalam makhluk hidup. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana yang membentuk organisme tubuh dan membentuk aktivitas dari biologis. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau salah dalam menyampaikan kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.